Halo, ketemu lagi dengan saya Isan. Kali ini kita mau head to head membandingkan fuel consumption ya, bensinnya dari PCX 150 yang LED yang lokal dengan PCX 160 yang baru. Itu sebelumnya kita mau tesnya itu dari Sidoarjo, Malang, lalu ke Karangkates, ke Panjen, Karangkates via Karangkates, terus Kanigoro, Blitar naik ke Kediri langsung balik lagi Mojo Agung, Mojokerto, lalu ke Sidoarjo. Nah, halo, ketemu lagi dengan saya Isan. Kali ini kita mau bandingin fuel consumption PCX 150 ini sama PCX 160. Gimana ininya full consumptionnya, nanti kita bandingin. Trek mana? Trek mana? Blitar. Trek Blitar. Via Malang ke Panjen, ke Basen, Blitar, pulangnya kemungkinan lewat Mojokerto. Kita cek nih fuel consumptionnya berapa nih. Ini dia nih, sebelum berangkat kita servis dulu di kita ada di Kurnia Motor Wage, lagi servis dulu tuh motor yang PCX 160 yang di sana sama PCX yang 150. Tadi sih average consumptionnya 1 liter 46,6. Atau nih setelah diservis bisa lebih irit apa lebih boros, nanti kita cek. Servisnya ganti oli, terus ganti gear gardan, oli gardan, sama itu juga ganti oli, ganti gear gardan, oli gardan, terus bersihin injektor sekalian dan lain-lain, servis ringan deh pokoknya. Habis itu langsung kita coba gas Blitar via Malang. Satu PCX sudah beres, tinggal yang hitam tuh. Tes dulu. Yang hitam udah beres, yang satu juga udah beres, siap ready gas. Kita ganti dulu bannya nih, bannya kata Mas Tirto suruh ganti bannya, ya udah kita ganti yang ready di sini. Biar saya sih jalannya, soalnya ini udah klik banget nih, udah habis tapaknya. Bannya kita ganti dengan stok XR Evo yang 40. Nah, sebelum diganti oli atau sebelum diservis, PCX yang 150 LED yang hitam ini itu 46,6 km per liter. Sedangkan PCX yang 160 itu 42,4 km per liter. Nah, makanya kita servis, lalu kita pakai jalan, kita pakai short touring dari Sidoarjo, looping ke Malang, ke Panjen, Karangkates, Blitar, Kediri, Mojokerto, balik lagi ke Sidoarjo. Oh iya, yang PCX 150 itu sempat ganti ban belakang karena ban belakangnya udah gundul. Jadi kita sebelum touring pastikan semuanya aman, kita ganti juga ban belakangnya pakai FDR Sport XR Evo 120/70/14. Itu kita ganti, lalu mulai dihitung nih dari
apa namanya, Wage, Porong, Gempol, Pandaan, Lawang, Malang itu. Average-nya 46,2. Paling irit ya. Mas, itu average-nya paling itu berapa? Paling tinggi berapa tadi selama perjalanan? Berapa tadi? 40, kelihatan 40,3. Yang PCX 150 itu the best ya, paling bagus. Lalu 40,2 untuk yang PCX 160. Kenapa? Karena tanjakan. Kita ngetes tanjakan semua. Dari Malang ke Panjen, Karangkates itu yang PCX 150 bisa 44,6. Lalu yang 160 itu 42,2. Kita udah sampai di Karangkates, Bendungan. Aduh, saya nggak boleh masuk. Kalau boleh masuk, pakai jalan ke situ. Keren sini. Keren. Udah gitu ya, kita jalan cari makan. Lapar ya? Ya. Perlu. Kondisi ban aman. Kaki aku capek gini terus ini. Gua kan. Pegel ya PCX dipakai jauh ya. Nah, ini dari Kesamben ke Kanigoro lalu sampai Blitar itu 46,4 untuk yang PCX 150 dan PCX 160 42,4. Itu yang terbaiknya ya, yang paling tinggi angkanya yang muncul di display di speedometer masing-masing. Kita sampai nih ke Blitar, ke tujuannya itu di De Clase, deket stasiun Blitar. Dia kayak gelato gitu, tempat makan. Nah, ini kira-kira kayak gini suasana di De Clase. Yang cozy itu ya, itu kosong banyak di sana. Dompetnya di sini semua ya. Dompetnya di sini semua ya. Di mana kita? Di mana? Di De Clase. De Clase. Gelato lagi. Beli gelato lagi ya. Oke. Avokadonya habis. 3 avokado espresso. Avokado. Saya tambahin lagi. Udah, masih itu aja. 25. Amin. Ini 30 ya. Iya. Bingung. Sini aja ya? Atau situ? Sini boleh? Gua mah nggak banyak. Hah? Gua mah nggak banyak. Kenapa? Lanjut nih dari De Blitar, dari De Clase itu langsung ke Surabaya. Itu
Yang PCX 150 yang dikendarai saya nih sama istri itu 46,8, lalu bisa lanjut lagi ke 48,9, bisa lebih tinggi lagi 50,1, di Kediri sampai ke Mojo Agung Mojokerto itu 51,4, dan terakhir itu average consumption yang paling tinggi itu 51,9. Sedangkan PCX yang yang 160 itu steady aja, dia di 42,2, belum bisa nyentuh 44 lagi kalau nggak salah. Untuk average speednya, kecepatan jelajah aja ya 60, 80, kadang 100, itu cuman kadang di jalan sepi aja, yang trek lurus di jalan. Kenapa hasilnya bisa beda jauh ya, 51,9 dengan 42,2. Itu pertama, PCX yang 150 itu isi bahan bakarnya itu Shell V-Power. Lalu kalau yang PCX 160 itu Shell Power kalau nggak salah, yang di bawahnya. Lalu kalau dari spek, PCX yang 150 itu full standar, engine-nya standar, terus CVT juga standar. Kalau yang 160 kan udah main kirian ya, sama kalau engine dia standar. Paling PCX yang 150 itu modifnya itu pakai spion bar N Kalau yang 160 bawaannya ada box sih, dia ada box belakang, SAT yang SH58 kalau nggak salah, 58 apa 5 berapa gitu modelnya. PCX 150 bawaannya jas hujan sama tas kecil itu ditaruh semua di dalam bagasi di bawah jok. Lalu knalpot pun standar dia, beda nggak kayak PCX yang 160. PCX 160 kan tadi pakai box ya, dan ada isinya juga di dalam boxnya. Terus knalpotnya juga pakai R9 Misano, R9 Misano. Itu makanya dia tanjakan atau pas angkatan RPM bawahnya itu enak banget. Terus yang paling pengaruh itu riding stylenya saat berkendara, karena ada yang suka spontan akselerasi karena motornya enak, jadi akselerasinya langsung, dia tuh langsung ngegas, langsung ngegasnya tuh langsung digas full, dia nggak diurut dulu. Kalau misalkan PCX yang 150 kan karena standar, kalau digas langsung digas langsung digas gitu, dia ngok, jadi harus diurut pelan, ikutin akselerasinya, nggak boleh mendadak. Kalau mendadak dia ngok, malah nggak ada larinya, ngeden bahasanya, ngeden. Nah, terus kalau misalkan slap slip juga, slap slip mobil misalkan, atau bis atau truk gitu, itu gantung RPM-nya feelingnya itu sedapatnya, jangan selalu digantung RPM tinggi lalu main rem, kalau bisa sih jangan. Jadi feelingnya udah dapat, gasnya itu ngurutnya juga enak, jangan gas rem gas rem pol itu bikin boros juga. Nah, jadi 1 liter itu kalau PCX itu yang menang itu lomba irit-iritan sekarang tuh, yang menang PCX yang 150, bukannya yang 160 yang cc-nya lebih besar dan lebih baru. Tapi cc kecil gini kan menang ya, cc besar malah jauh. Tapi ada fun fact-nya nih, itu bensinnya si PCX itu kemarin itu isi habis 115.000 V-Power, taruhlah V-Power 15.000 ya, 14.800. Sedangkan Jaja itu pakai
Pertamax Turbo itu cuman habis 80.000 looping sama ngeloop dari Surabaya, Sidoarjo ke Blitar, balik lagi ke Sidoarjo, itu cuman habis 80.000. Itu cc nya Jaja itu udah stroke 70, kalau pistonnya piston standar 63,5, ketemu di 220-an. Nah, jauh irit dibandingkan dengan PCX. Itu kecepatan jelajahnya sama. Kecepatan jelajah itu cruising speednya 60-80. 100 Jaja nggak pernah. Kalau 100 krik kalau bawa Jaja. 100 nggak pernah, jadi 60-80. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa Jaja itu jauh lebih irit dibandingkan dengan PCX? Kalau ada yang tahu, jawab di bisa kasih informasi di kolom komentar di bawah. Nah, kira-kira begitu tes PCX 150 full consumption-nya, tes BBM antara PCX 150 dan PCX 160 yang baru. Seru juga kalau misalkan di jalan. Sebenarnya yang enak sih dipakai vlog ya, ada action cam terus kita jalan. Cuman nanti kita coba pakein action cam di helm, dan coba nanti kita bandingin antara Jaja dan Steko-nya Bang Nurul tuh. Kita bandingin irit-iritan mana kalau misalkan dipakai jalan jauh dengan kecepatan jelajah 60-80 km per jam. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, serta subscribe jika video ini bermanfaat. Semoga rekan-rekan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan kemarin dapat kabar berita kalau di Blitar itu setelah kita touring itu ada kabar banjir bandang di area Blitar dan sekitarnya. Semoga rekan-rekan yang menjadi korban diberikan ketabahan dan selalu kesehatan dan keselamatan untuk rekan-rekan semua. Selalu berhati-hati dalam berkendara ataupun beraktivitas karena keluarga menunggu di rumah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.